Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. The Structural Transformation of the Public Sphere karya Jürgen Habermas ini mengungkap transformasi signifikan pada ruang publik Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 oleh munculnya kelas borjuis dan kemajuan media massa. Habermas menyoroti 3 aspek kunci yaitu 1. Munculnya ruang publik modern. 2. Peran media massa. 3. Kritik terhadap kapitalisme. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang perubahan struktural pada ruang publik Eropa, menggambarkan dampak munculnya kelas borjuis dan media massa, sambil menyoroti risiko kapitalisme terhadap integritas ruang publik. Pentingnya ruang publik sebagai panggung untuk dialog terbuka dan pertukaran ide mencuat dalam analisis Habermas. Dia menyoroti bahwa ruang publik modern tidak hanya menciptakan kesempatan untuk pembelajaran dan pemikiran kritis, tetapi juga berfungsi sebagai motor utama dalam membentuk opini publik. Habermas juga menggarisbawahi peran media massa dalam mengubah dinamika ruang publik. Meskipun media membuka akses ke informasi dan memperluas partisipasi dalam diskusi, kritiknya terhadap media adalah bahwa seringkali kepentingan komersial dan politik mengarahkan naratifnya, mengancam integritas ruang publik dengan agenda tertentu. Kritik terhadap kapitalisme sebagai sistem ekonomi menjadi landasan penting dalam bukunya. Habermas menggambarkan bagaimana pengaruh ekonomi cenderung mengambil alih ruang publik, membatasi partisipasi masyarakat, dan mengarahkan diskusi publik sesuai dengan kepentingan kapitalis. Secara keseluruhan, buku ini bukan hanya analisis historis, tetapi juga kritik filosofis terhadap dinamika ruang publik dan peran pentingnya dalam membentuk pola pikir dan sikap masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang transformasi ini, Habermas mendorong pembaca untuk menjaga kebebasan dan keterbukaan dalam ruang publik sebagai landasan utama bagi masyarakat yang demokratis. Habermas juga mengajak pembaca untuk merenung tentang betapa pentingnya menjaga integritas ruang publik sebagai fondasi bagi kehidupan demokratis. Dia mengingatkan kita akan risiko ketika kepentingan komersial atau politik menguasai naratif, membatasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan opini bersama. Pemikiran kritisnya terhadap kapitalisme tidak hanya mencakup kritik terhadap sistem ekonomi itu sendiri, tetapi juga bagaimana dinamika kapitalis dapat merongrong esensi ruang publik. Dalam pandangannya, menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebebasan ruang publik adalah krusial untuk memastikan keberlanjutan demokrasi. Dalam buku ini, Habermas menyajikan bukunya sebagai panggilan untuk refleksi kolektif, mengajak pembaca untuk bertanya bagaimana ruang publik modern dapat terus berkembang, mengatasi tantangan, dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan kata lain, buku ini bukan hanya sejarah perubahan sosial, melainkan juga sebuah peringatan akan perlunya melindungi dan memperkaya ruang publik sebagai tempat di mana suara-suaranya bersatu dalam pembentukan arah dan karakter masyarakat. Buku ini tidak hanya menjadi cermin yang merefleksikan perubahan sosial pada masa lalu, melainkan juga menjadi panggilan untuk bertindak di masa depan. Habermas menekankan bahwa pemeliharaan ruang publik tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah atau elit, tetapi juga merupakan tugas bersama masyarakat. Selain itu, dia menyoroti urgensi meningkatkan literasi media dan kritis sehingga memungkinkan partisipasi yang informasional dan terinformasi dalam ruang publik. Dalam era informasi ini, keterampilan untuk memahami dan menilai informasi adalah kunci untuk memastikan bahwa ruang publik tetap menjadi tempat diskusi yang produktif. Habermas menegaskan bahwa, sambil menghormati nilai-nilai demokratis, kita harus terus merawat dan memperbarui konsep ruang publik. Ini bukan hanya untuk memahami sejarahnya, tetapi juga untuk merespons tantangan kontemporer dan memastikan bahwa ruang publik tetap menjadi jantung dinamika demokratis, tempat di mana ide-ide dapat disuarakan dan diuji secara bebas. Dalam konteks ini, Habermas mendorong peran aktif individu dalam menjaga integritas ruang publik.
Dia mengajukan pertanyaan kritis tentang bagaimana setiap warga dapat berkontribusi dalam memelihara tempat diskusi yang inklusif, di mana berbagai pandangan dapat diperdebatkan tanpa takut terhadap dominasi kepentingan tertentu. Pentingnya pendidikan masyarakat juga menjadi sorotan, di mana peningkatan kesadaran akan nilai-nilai demokratis, pemahaman kritis, dan etika partisipasi dapat memperkuat daya tahan ruang publik terhadap ancaman eksternal. Terakhir, Habermas mengingatkan bahwa ruang publik tidak statis, melainkan sebuah entitas yang terus berkembang. Oleh karena itu, sambil merenungkan sejarah dan kritiknya terhadap dinamika kapitalis, pembaca diundang untuk menjadi bagian dari narasi yang membentuk masa depan ruang publik. Buku ini bukan hanya analisis retrospektif, tetapi juga sebuah panggilan untuk aksi kolektif, sebuah dorongan agar kita tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga arsitek dari evolusi ruang publik yang lebih adil dan inklusif di masa depan. Dalam melanjutkan wawasan yang dibawa oleh Habermas, kita dipicu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial, bagaimana kita, sebagai masyarakat, dapat mengaktifkan ruang publik agar tetap dinamis dan berdaya tahan. Apa peran teknologi informasi dan media sosial dalam transformasi ini, dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya secara positif? Selain itu, dalam konteks globalisasi, pentingnya mengembangkan ruang publik yang tidak terbatas oleh batas geografis menjadi semakin mendesak. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan perspektif dan pengalaman dari berbagai komunitas, baik lokal maupun global, untuk memperkaya diskusi dan memastikan keadilan dalam partisipasi. Habermas mungkin juga akan menyoroti peran lembaga-lembaga pendidikan dalam membentuk partisipasi publik. Bagaimana pendidikan dapat memberdayakan individu dengan keterampilan kritis yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam ruang publik. Dengan demikian, bukan hanya buku yang merinci perubahan historis, melainkan sebuah landasan untuk refleksi dan tindakan di dunia kontemporer. Dalam mengejar evolusi ruang publik, kita semua dipanggil untuk berperan serta dalam membentuk narasi masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berdaya tahan. Dengan penelusuran yang mendalam dan kritis terhadap transformasi struktural ruang publik, buku Jürgen Habermas ini bukan saja menunjukkan sebuah sejarah masa lalu, melainkan juga peta arah bagi masa depan. Sebagai pembaca, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memperkaya ruang publik sebagai pondasi bagi kehidupan demokratis. Dalam menghadapi dinamika kontemporer, tantangan, dan peluang yang disajikan oleh globalisasi dan teknologi, kita dipanggil untuk aktif berkontribusi. Peran aktif ini tidak hanya mencakup partisipasi dalam diskusi publik, tetapi juga pemahaman mendalam tentang bagaimana kita dapat menjaga integritas ruang publik dari pengaruh yang dapat merusak esensinya. Selain catatan sejarah, buku ini juga panggilan untuk tindakan kolektif. Oleh karena itu, mari bersama-sama membentuk ruang publik yang lebih inklusif, adil, dan berdaya tahan, menjadikannya tempat di mana suara semua warga bermakna, dan di mana ide-ide dapat bertahan dan berkembang. Demikian tadi ringkasan buku The Structural Transformation of the Public Sphere karya Jürgen Habermas. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.